Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang selalu mengikuti Anda, bahkan saat Anda sendiri? Dalam video kali ini, kita akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan tentang Qorin, makhluk yang selalu menemani setiap manusia sejak lahir hingga ajal menjemput. Jangan lewatkan, karena di akhir video, kita akan membahas cara-cara efektif untuk melindungi diri dari bisikan dan gangguan Qorin. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan kebenaran yang tersembunyi. Yuk, kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik sekaligus misterius, yaitu tentang Qorin. Qorin seringkali dianggap sebagai sosok yang menemani setiap manusia sepanjang hidupnya. Namun, apa sebenarnya Qorin itu? Apakah benar Qorin selalu ada bersama kita? Kemana Qorin pergi setelah kita meninggal? Apakah Qorin mampu menyakiti kita atau mengganggu keluarga kita? Apakah Qorin akan ikut meninggal dunia saat kita meninggal? Atau ia akan tetap hidup? Dan yang tak kalah penting, bagaimana cara kita menjaga diri dari Qorin? Semua akan dijawab dalam video ini. Qorin adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki dua makna. Makna lugawi atau makna kamus adalah sahabat atau pendamping. Namun, makna ini tidak secara spesifik menunjukkan apakah sahabat tersebut baik atau buruk. Sedangkan dalam makna istilahi atau makna yang digunakan dalam konteks ilmu syar'i, Qorin merujuk pada jin kafir yang tugas utamanya adalah menyesatkan manusia. Konsep ini menunjukkan betapa pentingnya memahami peran Qorin dalam kehidupan sehari-hari kita. Istilah Qorin ini berasal dari akar kata qarana, yang berarti mengikat atau menyertai, menggambarkan bagaimana Qorin selalu berada di sisi kita. Kaitan antara Qorin dengan jin. Jin adalah makhluk halus yang memiliki kehidupan mirip dengan manusia. Mereka berpasangan, memiliki keluarga, dan bahkan memiliki status sosial seperti kaya dan miskin. Qorin, sebagai salah satu jenis jin, memiliki tugas khusus untuk menemani dan menyesatkan manusia. Ini adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan dan keteguhan hati kita. Jin diciptakan dari api yang tidak berasap, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan mereka memiliki kemampuan untuk melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihat mereka. Kehidupan jin sangat mirip dengan manusia. Mereka juga memiliki masyarakat, budaya, dan aturan sendiri. Namun, jin juga terbagi menjadi jin muslim yang beriman kepada Allah dan jin kafir yang tidak beriman, seperti Qorin. Peran dan tugas Qorin. Qorin memiliki fungsi utama sebagai penyesat. Mereka selalu berada di sisi manusia, membisikkan maksiat dan mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Qorin terus berusaha menjauhkan kita dari jalan kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Meski demikian, keberadaan Qorin ini juga memberikan kita kesempatan untuk menunjukkan keimanan kita dengan melawan bisikan dan godaan mereka. Fungsi ini bukanlah sekadar teori, tetapi bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari saat kita merasa tergoda untuk melakukan hal yang tidak baik. Bisikan Qorin bisa datang dalam bentuk dorongan untuk berbohong, menipu, atau melakukan dosa lainnya. Perbedaan Qorin dengan malaikat. Setiap manusia memiliki dua Qorin, satu dari jin dan satu lagi dari malaikat. Qorin dari jin adalah sosok yang menyesatkan, sementara Qorin dari malaikat adalah pendamping yang membisikkan kebaikan dan mendorong kita untuk berbuat baik. Peran malaikat Qorin adalah sebagai penyeimbang, memberikan inspirasi positif dan dorongan untuk selalu dekat dengan Allah. Malaikat Qorin ini tidak hanya membisikkan kebaikan, tetapi juga membantu kita dalam menjaga moral dan etika. Misalnya, saat kita merasa ragu untuk melakukan suatu kebaikan, bisikan malaikat Qorin
dapat memperkuat tekad kita untuk tetap melakukannya. Hadis dan dalil tentang Qorin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa setiap manusia memiliki Qorin dari jin dan malaikat. Bahkan Rasulullah sendiri memiliki Qorin dari jin, tetapi jin tersebut telah masuk Islam dan hanya membisikkan kebaikan. Hadis ini menunjukkan bahwa Qorin adalah bagian dari ujian yang harus kita hadapi sepanjang hidup. Dalam hadis lain, Rasulullah menjelaskan bahwa Qorin selalu menyertai manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Hadis-hadis ini mengajarkan kita bahwa Qorin adalah kenyataan yang harus kita terima dan hadapi dengan iman yang kuat. Dalil Al-Quran tentang Qorin. Dalam surah Qaf ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Qorin akan berkata di hari kiamat, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Ayat ini menunjukkan bahwa Qorin hanya bisa membisikkan maksiat, tetapi keputusan untuk mengikuti bisikan tersebut tetap berada di tangan manusia. Selain itu, dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 dan 37, Allah berfirman, "Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk." Ayat ini mempertegas bahwa Qorin adalah ujian dari Allah, dan kita harus selalu waspada serta memperkuat keimanan kita. Mitos tentang Qorin. Banyak mitos beredar tentang Qorin. Salah satunya adalah bahwa Qorin bisa menyerupai manusia yang dia temani, atau bahwa Qorin bisa hidup selamanya. Mitos ini seringkali membuat orang merasa takut dan bingung tentang keberadaan Qorin. Mitos lain yang beredar adalah bahwa Qorin bisa berinteraksi secara fisik dengan manusia, seperti menimbulkan rasa sakit atau bahkan melakukan kekerasan. Beberapa cerita juga menyebutkan bahwa Qorin bisa mengambil alih tubuh manusia dan mengendalikan tindakan mereka. Namun, mitos-mitos ini seringkali tidak didukung oleh dalil yang kuat dan lebih banyak berakar pada cerita-cerita rakyat atau kepercayaan lokal. Fakta tentang Qorin. Namun, berdasarkan hadis sahih, jin, termasuk Qorin, bisa mati. Mereka memiliki umur dan ajal seperti manusia. Ulama berbeda pendapat tentang apakah Qorin akan meninggal dunia bersama manusia yang dia temani atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa Qorin akan meninggal setelah tugasnya selesai, yaitu saat manusia yang ditemani meninggal dunia. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Qorin mungkin tetap hidup setelah manusia meninggal, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengganggu keluarga yang ditinggalkan. Fakta lain yang perlu kita ketahui adalah bahwa Qorin tidak bisa memaksa manusia untuk melakukan dosa. Mereka hanya bisa membisikkan dan menggoda, tetapi keputusan akhir tetap ada pada diri kita. Ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki iman yang kuat dan kesadaran akan godaan yang datang dari Qorin. Cara menghadapi dan menjaga diri dari Qorin. Zikir dan membaca Al-Quran adalah cara utama untuk melindungi diri dari bisikan Qorin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk rutin membaca dan mendengarkan Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, untuk menjaga rumah dan diri kita dari gangguan jin dan Qorin. Selain membaca Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk menghafal dan membaca doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa-doa ini tidak hanya melindungi kita dari Qorin, tetapi juga dari gangguan jin dan setan lainnya. Misalnya, doa sebelum tidur yang bisa membantu kita terhindar dari gangguan selama tidur.
Doa-doa perlindungan. Ada banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk melindungi diri dari gangguan jin, termasuk qarin. Salah satunya adalah doa sebelum tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah, wa min kulli ainin lammah. Doa ini bisa dibacakan juga untuk anak-anak agar mereka terlindungi dari gangguan jin. Selain doa sebelum tidur, kita juga dianjurkan untuk membaca doa perlindungan saat memasuki rumah, saat keluar rumah, dan saat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Doa-doa ini membantu kita untuk selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari gangguan qarin. Sebagai kesimpulan, qarin adalah makhluk jin yang selalu menemani kita dengan tujuan menyesatkan. Namun, dengan kekuatan iman, zikir, dan membaca Al-Quran, kita dapat melawan bisikan dan godaan mereka. Ingatlah bahwa Allah selalu memberikan kita jalan untuk melindungi diri, termasuk melalui qarin dari malaikat yang membisikkan kebaikan. Penting bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta memperkuat hubungan kita dengannya melalui ibadah dan doa. Sobat channel Kabar Langit, demikianlah video kami tentang qarin. Mudah-mudahan semua hal yang telah dibahas dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video kami sampai akhir. Nantikan video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.